Yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Kali ini channel Lanjut Kemana akan membahas soal SKD CPNS Tes Wawasan Kebangsaan materi UUD 1945. Apa saja? Ini dia. Undang-undang tidak serta-merta dapat berlaku. Syarat berlakunya undang-undang adalah setelah A. Ditandatangani Presiden, B. Mau jadi PNS, tapi masih bingung dengan soal-soal ujian masuknya? Persaingan yang semakin ketat dan tahapan seleksi yang semakin sulit membuat Anda frustasi. Santai aja, Bimbel Newton 6 CPNS hadir menawarkan solusi bagi Anda untuk menghadapi soal ujian seleksi CPNS dengan cara yang simpel dan mudah. Sekarang saatnya Anda yang menjadi PNS. Kunjungi www.bimbelcpns.net dan daftar sekarang juga. Diundangkan dalam lembaran negara. C. Pertama kali dikeluarkan. D. Presiden dan DPR menyetujui. Atau E. Ketua DPR menandatangani UU tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Diundangkan dalam lembaran negara. Ini dia pembahasannya. Syarat berlakunya UU adalah setelah diundangkan dalam lembaran negara. Tanggal mulai berlakunya sebuah UU menurut yang ditentukan dalam UU tersebut, tetapi jika tidak disebutkan tanggal mulai berlakunya, maka secara otomatis akan berlaku setelah 30 hari diundangkannya UU tersebut. Selanjutnya, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Hal ini diatur pada pasal A. 28, B, 27 ayat 3, C, 26 ayat 1, D, 30 ayat 1, atau E, 31. Kira-kira menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. 27 ayat 3. Ini dia pembahasannya. Pasal 27 ayat 3 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, Pasal 24 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman dan amandemen pada tanggal A. 18 Agustus 2001, B. 19 November 2001, C. 21 Oktober 2000, D. 11 Agustus 2002, atau E. 9 November 2001. Jawaban yang tepat adalah E. 9 November 2001. Ini dia pembahasannya. Pasal ini diamandemen pada amandemen ketiga pada tanggal 9 November 2001. Selanjutnya, di bawah ini pasal yang mengalami amandemen 2 kali adalah pasal A. 5 ayat 1, B. 6A ayat 1, C. 7C, D. 1 ayat 1, E. 3 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah E. 3 ayat 2. Ini dia pembahasannya. Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi MPR melantik presiden dan atau wakil presiden mengalami 2 kali amandemen, yaitu pada amandemen 3 dan keempat. Selanjutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal A. 28, B. 35, C. 36, D. 1 ayat 3, E. 1 ayat 1. Jawaban yang tepat adalah D. 1 ayat 3. Ini dia pembahasannya. Pasal 1 ayat 3 menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Petikan tersebut merupakan bunyi UUD 1945 pasal A. 28G ayat 2, B. 28G ayat 1, C. 28H ayat 2, D. 28H ayat 3, atau E. 28H ayat 4. Kira-kira menurut kamu jawaban yang benar yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5.
Waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. 28H ayat 3. Ini dia pembahasannya. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Petikan tersebut merupakan UUD 1945 pasal 28H ayat 3. Selanjutnya, perhatikan indikator berikut. Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Yang ketiga, pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim. A. Mahkamah Konstitusi. B. Komisi Yudisial. C. Mahkamah Agung. D. Badan Pemeriksa Keuangan. Atau E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jawaban yang tepat adalah B. Komisi Yudisial. Ini dia pembahasannya. Tips dan triknya itu, buka kembali UUD 1945. Indikator-indikator tersebut merupakan fungsi dan wewenang Komisi Yudisial. Selanjutnya, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya. Keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Petikan tersebut merupakan kekuasaan pemerintahan negara yang tertuang dalam UUD 1945 pasal A, 10, B, 11, C, 12, D, 13, atau E, 14. Jawaban yang tepat adalah C, 12. Ini dia pembahasannya. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya. Keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pernyataan tersebut merupakan kekuasaan pemerintahan negara yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 12. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kewenangan memberi gerasi dan rehabilitasi adalah A. DPR. B. MPR. C. Presiden. D. Semua jawaban benar. Atau E. Semua jawaban salah. Jawaban yang tepat adalah C. Presiden. Ini dia pembahasannya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 yang mempunyai kewenangan memberi gerasi dan rehabilitasi adalah Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Selanjutnya, referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat karena dianggap sangat penting. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari referendum. A. Obligator. B. Fakultatif. C. Konsultatif. D. Monarki. Atau E. Komunis. Jawaban yang tepat adalah A. Obligator. Ini dia pembahasannya. Referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat karena dianggap sangat penting. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari referendum obligator. Oke, gimana? Itu tadi 10 soal khusus dari kami untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbingan Kedinasan. Buka Instagram Bimbingan Kedinasan atau media sosial kami lainnya. Kamu lagi cari informasi terkait bimbel online atau offline? Silahkan kunjungi website newton6.com atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi. Atau kamu bisa datang langsung ke alamat kami di Jalan Sejahtera A23, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya,
kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?